Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah atas segala karunia nikmat hingga saat ini, terutama nikmat iman, Islam, sehat, afiat dan bahagia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan kita semua umatnya. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di awal khutbah khatib berwasiat untuk diri sendiri dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Semoga dengan bergulirnya waktu kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam dan sehat afiat serta bahagia, sehingga dengan aneka karunia yang diterima tersebut kita terus dapat meningkatkan, menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita telah memasuki bulan Safar. Dalam sejarah Islam, bulan Safar adalah salah satu bulan yang sangat bersejarah. Ada beberapa peristiwa penting di awal Islam. Di antaranya yang pertama adalah pada akhir bulan Safar, menurut sebagian sejarawan Islam, Rasulullah melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, di mana perjalanan ini memakan waktu sekitar 15 hari. Dan perjalanan hijrah atau peristiwa hijrah itu menjadi tonggak keberlangsungan agama kita, Islam. Pada bulan Safar ini juga kaum muslimin untuk pertama kalinya melakukan perlawanan fisik terhadap kafir Quraisy, yaitu melalui sebuah peperangan yang dikenal dengan Perang Al-Abwa, persis 12 bulan setelah Rasulullah hijrah. Hadirin rahimakumullah, dalam proses perjuangan dakwah Islam, kita sudah tahu bahwa Rasulullah banyak sekali mendapatkan rintangan dari kaum Quraisy dan kaum musyrikin. Bahkan setelah beliau dan kaum muslimin hijrah ke Madinah pun, mereka tetap melakukan penentangan dan intimidasi terhadap kaum muslimin. Setelah di Madinah, baru kemudian perlawanan kaum muslimin mulai tampak, dan salah satunya yaitu melalui peperangan. Salah satu perang yang tadi kita sebutkan yaitu Perang Al-Abwa atau Perang Wadda. Perang ini adalah salah satu perang yang dipimpin oleh Rasulullah yang dikenal dengan istilah Ghazwah.
Perang Al-Adwa ini merupakan perang setelah Rasulullah mendapatkan izin oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 39. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat pertama yang memberi izin kepada umat Islam untuk melakukan peperangan. Sementara Syekh Muhammad Syaid Al-Buti dalam sirahnya menjelaskan bahwa hadis-hadis sahih dan asar yang menyebutkan perintah perang turun setelah hijrah, dan di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, saat ini kita yang akan memerangi mereka, bukan mereka yang akan memerangi kita. Menurut beliau, hadis ini akhirnya terrealisasi, yaitu pada bulan Safar tahun kedua Hijriah, tepatnya 12 bulan setelah Rasulullah menetap di Madinah, bertepatan dengan bulan Agustus tahun 623 Masehi. Hadirin sekalian, perang Al-Abwa ini memang tidak semasyhur dan seterkenal perang-perang lainnya, terutama kalau dibandingkan dengan perang Badar ataupun perang Uhud. Namun demikian, perang Al-Abwa ini memiliki tonggak yang sangat penting dalam sejarah Islam, karena perang ini merupakan atau menandai perlawanan terhadap kaum Quraisy. Selama Islam berkembang di Mekah sampai awal di Madinah, Rasulullah tidak pernah memberikan perlawanan dalam bentuk fisik terhadap kaum Quraisy ataupun kafir dan kaum musyrikin lainnya. Namun setelah ayat ini turun, baru pertama kali dilakukan perlawanan secara fisik, yaitu dalam perang Al-Abwa ini. Menurut Ibnu Katsir disebutkan bahwa ada 2 peperangan yang terjadi sebelum perang Badar. Tetapi 2 perang ini memang tidak terlalu besar. Yang pertama adalah perang Al-Abwa yang tadi disebutkan, dan yang kedua adalah perang Buad yang terjadi 1 bulan kemudian setelah perang Al-Abwa. Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyahnya menceritakan bahwa pada suatu hari di bulan Safar, Rasulullah dan kaum muslimin mencoba mencegat kafilah dagang Quraisy. Kenapa hal ini dilakukan? Karena ternyata pencegatan ini merupakan aksi terhadap kafir Quraisy yang telah merampas seluruh harta benda kaum Muhajirin yang mereka tinggalkan di Mekah pada saat hijrah. Jumlah pasukan muslimin yang dibawa pada saat itu sekitar 200 orang yang terdiri dari infanteri dan pasukan berkuda. Semua pasukan tersebut baru diikuti oleh kaum Muhajirin, di mana kaum Ansor tetap tinggal di kota Madinah. Ibnu Katsir kemudian menyatakan bahwa Rasulullah pada perang ini mengangkat Hamzah Ibnu Abdul Muttalib dan Abu Mirsad untuk membawa panji Rasulullah yang bernama Aliwa, yaitu bendera yang berwarna putih. Al-Andalusi dalam kitabnya mengatakan bahwa sebelum Rasulullah melakukan atau menuju ke lokasi peperangan, ia telah merencanakan strategi apa yang akan digunakan. Rencananya yaitu kaum muslimin akan mencegat kaum Quraisy dan musyrikin lainnya, kemudian berpencar di berbagai tempat untuk mengepung kaum Quraisy. Dalam Fathul Bari disebutkan bahwa ketika Rasulullah sampai ke Al-Abwa, Rasulullah mengutus Ubaidillah bin Haris bersama 60 orang lainnya. Kemudian ternyata mereka hanya bertemu dengan sekelompok kecil kaum Quraisy. Kemudian mereka lantas berbalas memanah. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali melesatkan anak panahnya. Maka kemudian karena peristiwa itu Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai orang yang pertama melepaskan anak panah dalam
fi sabilillah. Sesampainya di Wadan atau di Al-Abwa tadi, Rasulullah ternyata sudah tidak mendapati kaum Quraisy. Beliau hanya bertemu dengan Bani Damrah, di mana Bani Damrah tersebut kemudian mengajukan perdamaian kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyambut perdamaian tersebut. Bani Damrah pada saat itu mengutus Mahsi ibnu Amr untuk bernegosiasi. Dalam negosiasi tersebut Rasulullah dengan utusan dari Bani Damrah menyepakati 3 hal. Yang pertama adalah perjanjian untuk tidak saling menyerang. Kemudian yang keduanya, jika mendapatkan serangan dari manapun, maka satu sama lain harus saling membantu. Dan yang ketiga, Bani Damrah dilarang untuk membantu musuh-musuh kaum muslimin pada saat itu. Dan setelah negosiasi tersebut disepakati, maka Rasulullah pun kemudian kembali ke Madinah tanpa ada satu orang pun yang terluka dan tanpa peperangan yang berarti. Hadirin rahimakumullah, walaupun perang ini bukanlah perang besar, tapi perang ini menandakan bahwa kaum muslimin hadir dalam membela kaum muslimin lainnya, bahwa Rasulullah hadir memimpin langsung dalam mempertahankan keislaman, dalam mempertahankan kedaulatan kaum muslimin. Perang ini adalah perang yang pertama dan langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, anak-anakku terutama, dari peristiwa perang Al-Abwa ini setidaknya kita dapat mengambil 3 hal sebagai ibrah buat kita semuanya. Yang pertama, bahwa Rasulullah sebagai pimpinan senantiasa hadir dalam memperjuangkan kepentingan umat. Yang kedua, dalam mengorganisasi sebuah gerakan senantiasa diawali dengan perencanaan strategi yang matang, yang mantap, yang berbagai macam kemungkinannya telah dipelajari sedemikian rupa. Dan yang ketiga, ternyata dalam Islam jalan damai adalah jalan yang terbaik dan diutamakan. Terkait dengan hal tersebut, anak-anakku sekalian, sebagai siswa-siswi Man Insan Cendekia Serpong, setidaknya kita sudah menetapkan strategi apa dalam membelajar, strategi apa dalam mencapai cita-cita, dalam meraih ilmu yang diharapkan. Karena kita pun walaupun bukan berperang secara fisik, tapi pada hakikatnya kita sama-sama berjihad, yaitu dalam menuntut ilmu. Imam Hasan al-Banna dalam salah satu pesannya, beliau menyatakan bahwa janganlah engkau banyak bergurau, sebab umat yang berjihad hanya mengenal keseriusan. Kita bisa bayangkan apabila perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah tersebut dipenuhi dengan senda gurau, dipenuhi dengan tertawa, dipenuhi dengan ketidakseriusan, maka apa jadinya? Tentu saja kegagalan yang sudah ada di depan mata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.